namaku Jessica, aku dari SDK Santo Benatus kelas 62 absen 1. Jadi hari ini aku akan menjelaskan Gunung Tambora yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Geografi Gunung Tambora. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa yang merupakan bagian dari Kepulauan Nusa Tenggara. Gunung ini adalah bagian dari busuk Sunda, tali dari kepulauan vulkanik yang membentuk rantai selatan Kepulauan Indonesia. Tambora membentuk semenanjungnya sendiri di Pulau Sumbawa yang disebut Semenanjung Sanggar. Di sisi utara semenanjung tersebut terdapat Laut Flores, dan di sebelah selatan terdapat Teluk Saleh dengan panjang 86 km dan lebar 36 km. Pada mulut Teluk Saleh terdapat pulau kecil yang disebut Mojo. Lekasan Gunung Tambora. Yang pertama, kawah terluas di Indonesia. Yang kedua, raungan terdengar ribuan kilometer. Yang ketiga, erupsi terdahsyat di dunia. Yang keempat, Tambora sedang tidur. Yang kelima, Pompei dari timur. Yang keenam, pengaruh iklim dunia. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, kehilangan sepertiga tubuh gunung. Cara pelestarian dan perawatan Gunung Tambora yaitu yang pertama penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau disebut juga reboisasi. Yang kedua membuat sengkedan, dan yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah banjir. Perwujudan cinta tanah air terhadap Gunung Tambora yaitu yang pertama tidak menebang pohon sembarangan, yang kedua melakukan tebang pilih, dan yang ketiga menjaga kebersihan Gunung Tambora. Jadi ini dia foto-foto Gunung Tambora. Selanjutnya akan ada teman saya yang bernama Steven yang akan menjelaskan tentang Gili Trawangan. Halo semua, nama saya Steven dari SDK Santo Bernardus Madiun. Saya kelas 62, nomor absen 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Gili Trawangan. Gili Trawangan adalah salah satu pulau di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gili Trawangan berada di Gili Indah, Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Ada banyak versi yang menyajikan sejarah dari Gili Trawangan. Pada masa penjajahan dulu, Gili Trawangan dijadikan tempat penampungan narapidana. Lebih dari 350 narapidana adalah para pemberontak yang dibuang. Pemberontak tersebut merupakan suku asli Lombok yang mempertahankan daerahnya. Alat transportasi yang berada di Pulau Gili Trawangan hanyalah sepeda dan cidomo. Cidomo adalah kereta kuda khas Lombok. Di sana, laut dan pantainya sangat bersih karena para turis dan penduduk di sekitar sana sangat menjaga kebersihan. Gili Trawangan memiliki pantai yang menghadap ke barat dan timur. Cukup dengan berjalan kaki ataupun dengan cidomo, kita dapat menikmati indahnya sunrise dan sunset di sana. Pulau Gili Trawangan dekat dengan Gili Air dan Gili Menung. Ini dengan menggunakan perahu untuk menyeberang selama 15 menit, kita akan dapat menikmati keindahan di Gili lain. Selain pulaunya yang bersih dan alamnya yang indah, salah satu daya tarik yang ada di sana adalah keramaan penduduknya. Gili Trawangan menjadi salah satu tempat paling indah untuk melihat sunset, khususnya di pantai barat Gili Trawangan. Gili Trawangan sudah dipenuhi oleh berbagai resort yang bisa disesuaikan dengan anggaran. Dari penginapan murah untuk backpacker, hingga penginapan bintang 5 ada di sana. Gili Trawangan buka setiap hari dan wahana menyesuaikan pada pengelola. Beberapa fasilitas umum di sana adalah tempat parkir, tempat penginapan, restoran, dan tempat ibadah. Jika Anda ingin berlibur ke Gili Trawangan, Anda perlu menyiapkan uang untuk perjalanan, penginapan, makanan, dan wahana di sana. Harga wahana dan penginapan di sana dapat disesuaikan dengan budget yang dimiliki. Berikut akan saya tampilkan beberapa foto-foto dari Gili Trawangan. Baiklah, setelah foto-foto dari Gili Trawangan. Setelah ini ada teman saya bernama Rafael yang akan menjelaskan tentang Pantai Pik. Halo semua, nama aku Rafael, aku dari SDK Santo Bernardus Madiun, kelas 61 nomor absen 2. Aku akan menjelaskan ke kalian semua tentang Pantai Pik yang berada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok. Pantai ini memiliki pasir yang berwarna pink.
Pasir berwarna pink berasal dari pasir putih yang terkena butiran-butiran terumbu karang yang berefek kemerah-merahan setelah tercampur dengan air laut dan terkena sinar matahari. Warna pink pada pasir pantai ini bervariasi, pada pagi hari 20 hingga 30%, siang hari 50%, dan pada sore hari 80 hingga 90%. Sejarah pantai ini dahulu dikenal dengan nama Pantai Tangsi. Tangsi yang berarti bara atau asrama. Dahulu pantai ini digunakan oleh tentara Jepang untuk melakukan transit. Pada awalnya tahun 2009, pantai ini hanya dikunjungi oleh warga sekitar Lombok Timur. Pada tahun 2013, para pemuda yang suka mengeksplor alam akhirnya mempromosikan pantai ini melalui sosial media mereka. Lokasi Pantai Pink ini berada di Desa Serokah, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berjarak sekitar 82 km dari pusat kota. Kalian dapat melakukan snorkeling, menyelam, dan memancing di pantai ini. Untuk snorkeling, kalian harus membawa peralatannya sendiri karena di sana tidak ada yang menyewakan. Di sana hanya ada nelayan yang menyewakan kapal buat mengelilingi pulau-pulau yang ada di sana dan mengunjungi goa-goa peninggalan zaman Jepang dahulu. Di sana juga ada orang-orang yang menjajakan minuman dan makanan. Di sana tidak ada hotel, jadi kalian disarankan untuk pulang ke hotel pada sore hari. Hotelnya agak jauh dari Pantai Pink. Dan ini dia foto dari Pantai Pink. Ya, itu tadi adalah foto dari Pantai Pink. Selanjutnya ada teman saya yang bernama Alfa akan menjelaskan ke kalian semua tentang Pantai Sirih yang berada di Nusa Tenggara Barat. Hai, nama saya Alfa dari kelas 61, absen 36. Saya akan memberikan informasi tentang Pantai Sirih. Pantai Sirih memiliki pemandangan Gunung Rinjani yang sangat indah dan pasir putih. Akibat adanya kontur di garis pantai yang menekuk, pantai ini menjadi semakin menarik. Panjang garis Pantai Sirih yaitu sekitar 3,8 km. Kegiatan yang Anda dapat lakukan bersama anak-anak atau teman jika ke Pantai Sirih yaitu berenang, menangkap ikan-ikan kecil, snorkeling, golf, dan adanya aktivitas yang lain. Anda dapat berenang akibat air yang tenang. Jika Anda senang snorkeling, Pantai Sirih memiliki terumbu dan tumbuhan laut yang indah, alami, dan tertata rapi. Jika Anda ingin menangkap ikan-ikan kecil, Anda dapat menangkapnya dengan alat sederhana saja dan tidak merusak lingkungan hidup ikan. Jika ingin bermain golf, ada beberapa tempat sewa perlengkapan golf di sini. Dan di kawasan pantai terdapat sebuah lapangan rumput yang digunakan sebagai arena golf. Pantai Sirih terletak di Desa Sigar Penjalin, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Jarak dari kota Mataram ke Pantai Sirih sekitar 32,4 km. Sedangkan jarak dari Desa Sigar Penjalin ke Pantai Sirih adalah 3,4 km. Fasilitas umum yang terdapat adalah hotel, musola, sewaan peralatan air, lahan parkir, toilet, dan harga tiket untuk masuk ke pantai pun gratis. Adanya beberapa hotel atau resort terdekat, yaitu Tugu Lombok Hotel, Muri Salon Hotel, Diogeroy Hotel, Pesona Bulan Baru Hotel. Berikut adalah foto-foto dari Pantai Sirih. Sekarang teman saya Tista akan memberikan Anda informasi tentang Batu Layar. Halo teman-teman, nama saya Tista dari SDK Santo Bernardus, kelas 61 nomor absen 19. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Batu Layar. Batu Layar adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tahun 1961,
menjadi tahun lahir dan terbentuknya Desa Batu Layar. Desa Batu Layar pertama kali dipimpin oleh seorang pemusungan atau kepala desa bernama H. Abdul Habib almarhum, menjabat selama 1 tahun dari tahun 1961 sampai 1962. Beliau berkantor di rumah pribadinya. Saat itu, kantor desa belum ada. Setelah itu, dijabat oleh H. Abdul Hamid almarhum selama 10 tahun, dari tahun 1962 sampai 1972. Letak kantor desa Batu Layar merupakan wilayah dusun Tanah Ambet Barat, Desa Batu Layar, yang sudah diselesaikan dahulu antara Desa Meniting dan Desa Batu Layar. Kala itu belum ada Desa Senggigi, Desa Senteluk, dan masih menjadi wilayah Kecamatan Gunung Sari. Keindahan alam Batu Layar. Batu Layar yang menurut legenda merupakan perwujudan dari sebuah kapal yang ditumpangi oleh Putri Tandarun Cagem bersama suaminya seorang Belanda yang terdampar di pesisir Pangandaran. Karena bentuknya yang menyerupai layar, masyarakat Pangandaran menyebutnya Desa Batu Layar. Keindahan bawah laut Batu Layar tidak sebagus tempat-tempat wisata lainnya. Tidak banyak wisatawan yang mengunjungi Batu Layar ini. Padahal keindahan alam di atas sangat indah. Hingga sekarang Batu Layar masih kokoh berdiri di atas koral-koral karang di ujung cagar alam pantai timur Pangandaran. Hai, nama saya Gane, saya dari STK Santo Bernardus, kelas 62, absen 31. Saya akan menceritakan tentang Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl. Gunung Rinjani merupakan gunung vulkanik yang masih aktif. Gunung ini merupakan gunung favorit pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Letak geografisnya terletak pada lintang 8 derajat 25 LS dan 116 derajat 28 BT. Suhu udara rata-rata sekitar 20 derajat Celcius, yang terendah sekitar 12 derajat Celcius. Keindahan alamnya, Gunung Rinjani memiliki panorama paling bagus di antara gunung-gunung di Indonesia. Setiap tahunnya pada bulan Juli dan sampai Agustus, banyak dikunjungi pecinta alam, mulai dari penduduk lokal hingga mahasiswa yang pencinta alam. Terhitung mulai tahun 6 November 2019, pada pukul 7 WITA, pendakian ke Gunung Rinjani dibuka untuk umum. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan dan merawat wisata Gunung Rinjani adalah jangan membuang sampah sembarangan, jangan membakar hutan sembarangan, dan jangan memberi makan sembarangan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, semoga ini bermanfaat. Nama saya Wilson. Saya dari STK Santo Bernardus Madiun, nomor absen 1, kelas 61. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang objek pariwisata Taman Narmada. Taman Narmada terletak di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, atau sekitar 10 km sebelah timur Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Taman yang luasnya sekitar 2 hektar ini dibangun pada tahun 1727 oleh Raja Mataram Lombok, Anak Agung Ngurah Karangasem sebagai tempat upacara Pakalem
yang diselenggarakan setiap purnama kelima tahun Cakrawala, Oktober sampai November. Selain tempat upacara, Taman Narmada juga digunakan sebagai tempat peristirahatan keluarga raja pada saat musim kemarau. Nama Narmada diambil dari Narmahadi, anak sungai Gangga yang sangat suci di India. Bagi umat Hindu, air merupakan suatu unsur suci yang memberi kehidupan kepada semua makhluk di dunia ini. Taman Narmada yang sekarang ini adalah hasil pembangunan dan serangkaian perbaikan atau pamugaran yang berlangsung dari waktu ke waktu, sewaktu para petugas dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala bersama dengan para petugas kantor wilayah Depikbud, Nusa Tenggara Barat meneliti dan mengumpulkan data sebagai langkah awal pamugaran. Mereka berpendapat bahwa pemugaran secara menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Banyak bagian yang telah rusak, terutama tebing-tebing kolam, taman, pagar, maupun bangunan. Pada tahun 1980 sampai 1988, rekonstruksi Taman Narmada dapat diselesaikan. Salam dari Wilson, terima kasih. Rasa kejarian aro dende